Baik, Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Perkenalkan saya Dr. Arifah yang sedang berjaga pada hari ini. Sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu dengan tujuan apakah anak Ibu ini terdapat kelainan darah atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia enggak? Izin untuk ngecek data terlebih dahulu ya biar dengan nama anak Ibu namanya Naila, betul? Usianya 3 tahun. Lalu dengan rekam medis 24001 ya Bu ya. Baik, langsung saja kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan handscoon. Baik, di sini kita lihat pasiennya apakah terlihat sakit atau sehat dan lihat bagaimana posisinya, masih bisa duduk atau harus berbaring. Lalu cek kesadaran pasien, lalu periksa pernafasan dan diukur apakah pasien itu perlu bantuan pernafasan atau tidak. Setelah itu cek apakah ada sianosis atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan nadi bisa dilakukan dengan cara memegang pergelangan tangan pasien dan hitung dalam 1 menit. Selagi pemeriksaan nadi, hitung juga suhu tubuh pasien. Lalu setelah itu ukur tinggi dan panjang serta hitung berat badan pasiennya. Dan lihat di bagian wajahnya apakah tampak seperti fasia kuli atau tidak, dan periksa rambut pasien apakah ada rambut kering atau rambut yang mudah dicabut. Biasanya itu muncul pada anemia defisiensi zat besi. Setelah itu pemeriksaan konjungtiva apakah tampak pucat atau tidak, apakah ada pendarahan, dan periksa apakah ada sklera tampak literik atau tidak. Setelah itu periksa hidung apakah tampak epostaksis atau tidak, lalu periksa mulut dan dilihat apakah bibir terlihat pucat atau tidak, lihat apakah mukosa mulut tampak pucat atau tidak, lalu periksa mulut apakah terlihat halus dan merah yang merupakan tanda dari anemia megaloblastik. Setelah itu periksa apakah terdapat stomatitis angularis oral patch yang merupakan tanda dari oral kandidosis atau kandidiasis, dan periksa apakah ada tanda pendarahan di gusi atau di gum bleeding, dan juga apakah terdapat hematemesis. Gak apa-apa. Dan juga apakah terdapat hematemesis atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada leher, diinspeksi dan palpasi kelenjar getah bening. Lokasinya itu ada di occipital, post aurikular anterior dan posterior. Lalu inspeksi karakteristik jumlah, ukuran, mobilitas dan terderness dan konsistensinya. Selanjutnya periksa toraks, di mana menghitung detak jantung pasien dan dapat ditemukan murmur atau bising fungsional pada seluruh katup dengan posisi pasien supinasi ataupun duduk. Untuk tolong duduk sebentar ya dia. Dan indikasikan dan itu dapat mengindikasikan anemia berat. Lalu
Lalu selanjutnya pemeriksaan abdomen yang dimana palpasi hepar dengan cara tangan kiri pemeriksa di belakang pasien dengan cara menopang kostak ke-11 dan ke-12 sisi kanan agar hepar lebih mudah untuk diperiksa. Lalu minta pasien untuk rileks dan letakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral dari musculus rectus. Gunakan ujung jari atau bagian medial dari index finger untuk merasakan hepar. Lalu setelah itu minta pasien untuk menarik napas dalam-dalam dan rasakan penurunan hepar dengan ujung jari atau bagian lateral dari index finger. Ade mohon untuk tarik nafas terlebih dahulu ya. Setelah itu interpretasi posisi hepar, kalau misalkan normal itu tidak teraba, dan jika teraba pada anak, tepi yang normal akan lembut, tepi tajam dan bentuknya reguler. Pada anak-anak itu 1-2 cm di bawah kosta dan 1-2 cm dari proseus sipoid. Itu masih dianggap normal. Dan bila hepar teraba, tentukan pembesarannya dari perpotongan arkus kosta kanan dengan linea mid clavicularis kanan di tepi hepar dan dari sipoid proseus ke tepi hepar. Lalu selanjutnya palpasi limpa yang dimana letakkan tangan kanan pemeriksa di belakang margin kosta kiri pada garis midaxillaris dan letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dan secara perlahan pindah ke arah margin kosta kiri mengikuti garis imaginer Scuffiner. Lalu minta pasien untuk inspirasi dalam dan palpasi menggunakan ujung jari tangan kanan. Setelah itu tangan kiri menaikkan costa vertebra bagian belakang agar limpa mudah teraba. Ada tarik nafas dalam-dalam ya. Setelah itu, interpretasi pembesaran limpa dinilai apakah terdapat tenderness atau tidak, ada nilai kontur limpa atau tidak, dan dinilai pembesaran menggunakan garis imaginer Scuffiner. Lalu apabila tidak teraba, lakukan perkusi pada ruang traube atau bagian anterior dari garis aksila kiri pada ICS 8-10. Lalu ada timpani kalau itu normal, dan dul atau redup yang dimana kemungkinan terdapat splenomegali. Lalu pada ekstremitas dicek apakah terdapat nyeri tulang atau cyanosis perifer atau clubbing finger, atau di kukunya itu terlihat seperti sendok. Lalu diperiksa apakah ada akralnya itu hangat atau dingin, dan si artinya itu kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Lalu periksa kulit pasien apakah terdapat jaundice atau pucat, atau hemosiderosis atau peteki atau ekimosis, dan apakah di sekitar kulitnya itu terdapat hematoma, dan apakah kulitnya itu terasa kering atau lembab. Setelah melakukan pemeriksaan, cuci tangan dan menuliskan hasil yang didapat pada rekam medis. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan saya tadi, anak Ibu terdapat di bagian konjungtiva atau matanya itu pucat, lalu di bagian mulutnya itu terdapat pucat dan licin juga, dan telapak tangan dan kukunya itu tampak pucat. Dari sini saya mendiagnosis bahwa anak Ibu anemia defisiensi zat besi atau anemia kekurangan zat besi. Alhamdulillah pemeriksaan fisik pada pasien sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.